Sampai di sini panjenengan pengen sholawat berapa kali? Terserah. Lebih banyak lebih bagus. Terserah, lebih banyak lebih bagus. Tapi 1000 itu sedikit. Sebagian ulama mengatakan aqallul katsir, ya, jumlah yang banyak, sholawat yang banyak minimal 350 di pagi hari, 350 di malam hari. Jadi kalau di total jumlahnya 700. Sebagian mengatakan yang namanya banyak itu adalah 750 di pagi hari, 750 di malam hari. Kalau di jumlah berarti 1500. Kalau 1500, ya, yang satu 700, saya ambil yang rodok tengah-tengah wae. 1000, ya. Kalau yang 1500 dia rodok cedak, enggak wate aduh. Kalau buat yang 700 udah over, ya kan ya? Udah lah lebih. Saya ngajak semuanya satu hari sholawat 1000 kali. Nah, manfaatnya apa ya? Satu hari sholawat 1000 kali. Kita bahas yang 100 dulu. Bahas yang 100. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashram, wa man shalla alayya ashram sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah yawmal qiyamah ma'asy syuhada fa akthiru minas salati alayya kullama dzukirtu fa inha kafaratun li sayyi'atikum." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Coba ini Rasul bersabda SAW, siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah mencatat untuknya 2 hal: bebas dari sifat munafik dan bebas dari siksa api neraka. Kemudian Allah meletakkannya di surga dalam kelompok para syuhada. Jadi surganya bukan sembarang surga kelas syuhada. Kira-kira gampang atau susah tuh kelas syuhada itu? Tuh lihat yang di Palestina dulu, itu gak gampang itu kelas syuhada. Jangan ngaku-ngaku oh gampang, Bib, saya berani jadi syuhada. Mengkiriin syuhada yang bagaimana? Kadang ngaku-ngaku jadi pengen syuhada, akhirnya nggak syuhada. Ya, kadang nggak mudeng, wah pengen jadi orang yang mati syahid, cuman kemudian bom bunuh diri. Apa syahid yang begitu? Ya kan nggak ada pas gitu. Jadi syuhada itu nggak kan gampang. Wah, ada orang yang, ya Rasulullah, sahabat nanya, siapa yang gugur di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, gugur maka itu gugur di jalan Allah. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika duel dengan Yahudi, angkat senjata perang ini dengan Yahudi, teng pedang kan teng ya, apa ting? Udah di antara teng dan ting gitu ya, pedangnya. Kemudian pedangnya Yahudi jatuh, Yahudi tersungkur. Sayyidina Ali mendekati si Yahudi, menghunuskan pedangnya dan akan mengayunkannya. Ketika pedang ini diayunkan belum sampai leher, Yahudi tadi meludahi. Maksudnya biar nebasnya lebih banter gitu. Sayyidina Ali langsung berhenti. Pedangnya disarongkan, Yahudi ditinggal. Kaget Yahudi ya. Sebentar. Kamu saya ludahi bukan tambah panas, bukan tambah emosi, tapi kok justru kamu nggak jadi bunuh saya, kenapa? Nabi saya mengajarkan kalau berjuang itu karena Allah, bukan karena nafsu. Tadi ketika saya luluskan pedang masih karena Allah. Ketika kamu meludahi saya, maka saya takut kalau saya bunuh kamu karena nafsu. Kalau saya bunuh kamu karena nafsu, tempat saya di neraka. Ini Nabi kamu ajar demikian. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Kira-kira gampang nggak jadi syuhada itu? Nggak asal meninggal atau bunuh orang, nggak begitu. Lihat itu gerak hatinya. Ini suatu yang harus murni benar-benar karena Allah. Nggak ada amarah karena nafsu sama sekali, bukan ego, tidak ada ego sama sekali. Nah, Rasul mengatakan siapa yang 1 hari sholawat 100 kali, ya, maka dia dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari siksa api neraka, dimasukkan surga bersama para syuhada. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, karena itu sholawat yang banyak setiap kali disebutkan namaku, karena sholawat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Yang nggak kuat 1100, ya kan ya, nggak kuat 110.
Nggak kuat 10, 3. Nggak kuat 3, disolawati. Paham maksudnya? Tahlil kan gitu kan ada solawatnya ya. Baca 3 aja pagi 3 malam 3 nggak kuat. 10 pagi 10 malam nggak kuat. Diajak 100 nggak kuat. Apalagi diajak 1000 kan repot kita ini. Ngakunya Ustaz saya banyak masalah, Syekh banyak masalah, guru banyak masalah, kiai saya banyak masalah, diajari baca sholawat. Besok sholawat bisa menyelesaikan masalah. Kurang ajar nih. Ya Allah besok sholawat bisa menyelesaikan masalah. Nah kalau sholawat gak bisa menyelesaikan masalah, apa ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah? Kalau dengan kita bersolawat, Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah membantu perjuangan kita. Allah mengaruniakan karunia-Nya kepada kita. Kita katakan ini bukan solusi, kira-kira apa ada solusi yang lain? Pindahan dereng. Maaf. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin." Siapa salawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa salawat kepadaku 10 kali, maka Allah salawat kepadanya 100 kali. Siapa salawat kepadaku 100 kali, maka Allah salawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang salawat kepadaku 1000 kali, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka, wa tsabbatahu bil qawli tsabit, dan Allah akan mengukuhkan lisannya dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Artinya nanti ketika akan meninggal dunia, dia bisa mengucap syahadat dengan jelas. Nanti dikubur ditanya apapun bisa jawab dengan jelas. Kalau perhitungan amal dia ditanya apapun bisa jawab dengan lugas dan tegas, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa ja'at salatu alayya nuran lahu yawmal qiyamah alat surat. Kemudian kalau dia meniti surat al-mustaqim di hari kiamat, solawatnya itu akan menjadi kendaraan yang berlipat cahaya, sehingga dia bisa melintas surat al-mustaqim dengan secepat-cepatnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Padahal jarak antara titik awal menuju surga, jembatan itu, perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Nah, semalam saya ketika nyampaikan ini di Sukarjo, dapat pemahaman begini. Orang yang baca sholawat 1000 kali diharamkan neraka memakan jasadnya. Haramallahu jasadahu alam nar. Neraka haram, kamu nggak boleh menyentuh jasadnya. Neraka haram, kamu nggak boleh menyentuh jasadnya. Ini orang-orang yang begini, itu kalau lewat deketin neraka, nerakanya yang sambat. Minggir, kamu haram buat saya. Minggir, jangan dekat-dekat sama saya. Jauh, menjauh. Kenapa? Nanti api saya padam gara-gara kamu. Nerakanya minggir. Tapi kalau yang model-model nggak doyan sholawat, dosa kakean gitu ya, mesti jauh udah dipanggil Renio. Come here, haus lapar. Naudzubillah men. Balik. Ada yang nanya, ini Habibnya khurafat nih. Masa neraka takut? Takut. Padahal di Al-Quran hal min mazid. Di Al-Quran nerakanya ngomong, ketika udah penuh belum, nerakanya nanya, ada yang mau ditambah? Saya mau. Masih ada yang mau ditambahkan? Mau, masih ada yang ditambahkan? Saya mau. Itu kata neraka. Itu buat orang-orang kafir atau orang-orang yang banyak dosa. Tapi kalau ngedepin orang-orang yang beriman, dalam hadis lain, juz ya mu'min. Ketika orang-orang yang beriman itu jalan di atas neraka yang terbentang di menuju surga, itu kan surat al-mustaqim, bawahnya neraka. Kalau kepleset masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang yang beriman melewati itu, wa minkum illa wariduha, tidaklah seorang di antara kalian pasti akan melewati neraka. Maka dikatakan dalam hadis, saat itulah nerakanya ngomong kepada orang-orang yang beriman, termasuk di antara ini orang-orang yang rajin sholawat, karena diharamkan neraka menyentuh jasadnya. Neraka ngomong, juz ya mukmin, hei mukmin, cepat kamu pergi, jauhi aku, karena cahayamu tutfi lahabi,
karena cahayamu akan memadamkan gelera hatiku. Itu neraka takut. Kira-kira kalau kita lewat di situ nerakanya takut enggak ya? Insya Allah takut ya, Insya Allah gitu. Asal kita banyak sholawat kan nanti lama-lama nerakanya takut. Ya kita coba dulu pakai api rokok selamatkan gitu, panas mau kira-kira. Ya kalau masih keselamat tambah lagi sholawatnya. Masih keselamat tambah lagi sholawatnya. Masih keselamat tambah lagi sholawatnya. Semoga keselamat terus biar sholawatnya tambah terus. Ya. Seorang ulama ini bener nih, neraka takut tuh sama orang-orang yang rajin sholawat. Gak berani dia, kalau deket nanti mati apinya akan padam. Contoh Ustadz ini neko-neko nih, itu nanti di akhirat gaib ya. Tadi ada dalil hadisnya kan ya, kita ambil contoh yang orang-orang beriman ya. Orang yang beriman itu bisa apa ya, kalau dia berada di dekat api itu akan merubah dirinya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika dilemparkan ke dalam api buat Nabi Ibrahim jadi dingin dan menyelamatkan. Adem enak itu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama masuk hutan. Ketika masuk hutan, tiba-tiba dia lihat ada harimau, ada singa, macan, semua deketi dia. Kira-kira kalau panjenengan masuk hutan ketemu yang begitu bagaimana? Melayu kan? Nah ini ulama mau lari juga ya pakai, masa aku ulama Melayu kan begitu. Beliau naik ke tempat yang agak tinggi, sedangkan tuh harimau semua melohong. Ulama itu timbul rasa gentar dalam hati. Ingat, ini sholawat itu menurunkan rahmat. Maka beliau langsung baca sholawat terus. Hasilnya apa? Singa-singa pada jinak sehingga beliau bisa tidur. Sekelilingnya adalah singa. Silakan praktekkan di kebun binatang. Ya, kalau sampai panjenengan dicakar, dicaplok, berarti itu singanya tidak beriman, itu anti sholawat singanya itu. Belum paham maksudnya? Jadi sholawat itu luar biasa.